Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, bersyukur hari ini saya boleh kembali menyapa setiap umat Tuhan. Dan saya berharap setiap kita boleh ada dalam keadaan kuat, damai, dan tetap terus hidup mempermuliakan nama Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya kembali mengajak setiap kita untuk merenungkan firman Tuhan. Karena ada janji yang Tuhan Yesus berikan bagi kita. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Hidup kita milik Tuhan, hidup kita Tuhan yang pelihara. Bagian kita adalah carilah Tuhan, kejarlah perkenanan Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada yang sudah diberkati melalui program Bible and Coffee ini, saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk membagikan kembali, reshare kembali, kirimkan ke banyak-banyak orang sehingga ada banyak umat Tuhan juga boleh diberkati dengan apa yang kita bagikan, baik melalui sosial media kita, melalui WhatsApp grup juga ya. Puji Tuhan. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Nah, hari ini Tuhan percayakan kami kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Kami percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Firman-Mu yang mengubahkan karakter kami, firman-Mu yang membersihkan kami, dan firman-Mu juga yang menuntun kami dalam seluruh jalan-jalan dan ketetapan Tuhan yang sempurna. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, suatu kali ketika Yusuf sudah menjadi orang nomor 2 di Mesir dan abang-abangnya sedang datang ke Mesir untuk melihat Yusuf yang mereka belum ketahui bahwa itu adalah Yusuf, maka mereka mengalami suatu ketakutan yang besar, saudara ya. Mereka mengalami suatu ketakutan yang besar. Kita lihat kisahnya sama-sama dalam Kejadian pasal 43. Kejadian 43 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Perhatikan, ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya. Jadi saudara-saudaranya Yusuf membawa adiknya ini Benyamin untuk bertemu dengan Yusuf di Mesir. Dan Yusuf bilang sama kepala rumah, ya, bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelihlah seekor hewan dan siapkan itu, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ayat 17 bilang begini, orang itu, yaitu kepala rumah yang disuruh sama Yusuf tadi, orang itu melakukan seperti yang dikatakan Yusuf, dan dibawanya lah orang-orang itu, yaitu saudara-saudara Yusuf, masuk ya ke dalam rumah itu. Dibawa karena mereka dibawa ke dalam rumah. Dibawa orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Perhatikan di ayat yang 18. Ini respon mereka. Maka atau lalu ketakutanlah orang-orang itu. Lihat saudara ya, orang kalau punya kesalahan, orang yang hatinya jahat gitu ya, orang yang sikap hidupnya buruk, merancangkan yang jahat buat hidup orang lain, itu hidupnya selalu dalam ketakutan, gak tenang. Apa-apa takut, apa-apa khawatir, apa-apa aduh jangan-jangan nanti begini, aduh jangan-jangan begitu. Kenapa? Karena hatinya gak beres gitu. Maka lalu ketakutanlah orang-orang itu, saudara-saudara Yusuf, karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Padahal Yusuf, saudaraku, mengajak mereka makan sama-sama. Ya saudara, itu suatu kehormatan buat mereka seharusnya untuk makan bersama-sama, orang nomor 2 di Mesir pada saat itu. Tetapi mereka berpikir seperti ini. Kata mereka, perhatikan, yang menjadi sebab kita dibawa ke sini ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada mulanya itu. Lihat pikiran jahatnya. Supaya kita disergap, kita ditangkap, dan supaya kita dijadikan budak dan keledai kita diambil. Orang kalau hatinya jahat, hidupnya penuh dengan ketakutan. Ini udah hukumnya. Karena apa? Karena hatinya jahat. Orang hatinya jahat, buat jahat sama orang lain, dia akan berpikir, aduh jangan-jangan suatu hari orang ini akan balas buat gua nih. Aduh jangan-jangan dia akan balas dendam. Jangan-jangan dia akan pakai ini, dia akan pakai itu, dia akan buat ini. Hidupnya itu penuh ketakutan. Saudara lihat, Yusuf bawa saudara-saudaranya masuk untuk makan siang. Tetapi mereka berpikir jahat. Aduh jangan-jangan nanti kita dijebak nih. Iya kan, uang-uang kita diambil, terus kita dimasukin, disergap, terus kita ditangkap, kita dijadikan budak. Kalau udah kita diambil, wah selesai kita nih.
Orang-orang ini hidup dalam ketakutan. Kenapa? Karena hatinya jahat. Saudara ingat bagaimana ketika Saul, ya kan? Ketika Saul mendengar nyanyi-nyanyian wanita-wanita yang baru pulang, mereka baru pulang dari peperangan, mereka menyanyikan. Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Cuman nyanyi kayak begitu, namanya orang hatinya jahat. Saul mulai berpikir begini, saudara. Jangan-jangan nanti kedudukan gua sebagai raja diambil lagi. Padahal Daud gak pernah punya pikiran seperti itu. Demikian pula Yusuf. Yusuf gak pernah punya pikiran seperti itu. Tapi karena memang orang-orang ini adalah orang-orang yang hatinya jahat, maka hidupnya pun penuh dengan ketakutan. Karena itu sudah tercatat dalam firman Tuhan. Saudara lihat dalam Imamat 26. Imamat 26 ayat 36 dan 37. Perhatikan, Imamat 26 ayat 36 dan 37. Dan mengenai mereka, firman Tuhan bilang begini, dan mengenai mereka yang masih tinggal hidup dari antaramu, aku akan mendatangkan kecemasan. Aku akan mendatangkan kecemasan ke dalam hati mereka di dalam negeri-negeri musuh mereka. Sehingga bunyi daun yang ditiupkan angin pun akan mengejar mereka. Perhatikan, cuman bunyi daun yang ditiup angin mereka takut. Mereka akan lari seperti orang menjauhi pedang. Dan mereka akan rebah, sungguh pun tidak ada orang yang mengejar. Ayat 37. Dan mereka akan jatuh, tersandung seorang kepada seorang, seolah-olah hendak menjauhi pedang. Sungguh pun yang mengejar tidak ada. Dan kamu tidak akan dapat bertahan di hadapan musuh-musuhmu. Orang yang hatinya jahat, hidupnya penuh dengan ketakutan. Karena hatinya apa? Jahat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu sebabnya hari ini kita diajarkan, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Orang kalau mentalnya, hatinya udah jahat, udah busuk kepada samanya, orang ini gak hidup takut akan Tuhan. Yang dia pikir adalah bagaimana saya bisa menjatuhkan dia. Yang dia pikir adalah bagaimana saya bisa menghancurkan hidup dia. Yang dia pikirkan adalah bagaimana saya bisa berhasil dan menginjak-injak hidup ini, hancurkan hidup dia. Itu saja yang dipikirinnya, hal-hal yang jahat dari hatinya. Dampaknya apa? Hidupnya gak tenang. Hidupnya gak tenang. Alkitab katakan akan ada kecemasan dalam hati mereka. Bahkan angin, suara angin gitu kan saudara. Suara daun yang ditiup angin itu seperti orang kayak ngejar-ngejar mereka. Mereka lari tunggang langgang, disangkanya ada orang yang ngejar, padahal gak ada. Ini menggambarkan ada orang-orang yang akan mengalami ketakutan ya. Orang mengalami ketakutan dengan sangat. Hidupnya gak tenang, dia bisa punya apapun, dia bisa memiliki apapun. Tapi hidupnya gak ada damai sejahtera, hidupnya takut, hidupnya khawatir, hidupnya cemas. Hari ini saya mengajak setiap kita umat Tuhan, jaga hatimu. Orang mau merancangkan yang jahat dalam hidupmu, jangan balas. Itu bagian mereka sama Tuhan. Kita tetap lakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Hatimu jaga. Karena ketika hatimu berusaha membalas yang jahat dengan yang jahat, maka engkau akan hidup dalam ketakutan. Jangan pernah buat itu. Sekalipun ada orang-orang yang merancangkan yang jahat dalam hidupmu, itu urusan dia sama Tuhan. Bagianmu tetap jaga hatimu. Bagianmu tetap jaga hidupmu. Jaga selalu hidupmu agar terus tetap berkenan di hati Tuhan. Karena orang-orang yang hatinya jahat akan hidup dalam ketakutan, hidup dalam kecemasan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami datang kepadamu. Oh Tuhan, tolong setiap kami, agar Tuhan selalu dapati hati kami berkenan. Agar Tuhan selalu dapati hati kami hidup takut akan Allah. Apapun yang kami hadapi, ketemu dengan orang-orang seperti apapun yang mungkin dia merancangkan yang jahat dalam hidup kami, Tuhan tolong kami agar selalu kami jaga hati kami. Kami mau hidup tenang, kami mau hidup damai bersama-sama dengan Kristus yang memberikan ketenangan, kedamaian di hati kami. Karena orang-orang yang jahat, hatinya jahat, akan hidup dalam ketakutan, kecemasan, dan tidak ada damai dalam hidup mereka. Tuhan, kami berdoa, jagai hati dan hidup kami agar selalu dapati Tuhan berkenan. Hamba berdoa buat umat Tuhan dimanapun mereka berada mendengarkan firman Tuhan, materaikan dalam nama Yesus, sehingga hidup kami penuh dengan damai sejahtera. Sebab Kristus Yesus tinggal di hati kami, dan Kristus Yesus memberikan damai dan ketenangan di hati kami. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Allah pulihkan dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilurmu mereka yang sakit dijamah dan disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa.
Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan sampai memiliki hati yang jahat. Karena hati yang jahat akan hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Tuhan memberkati kita.